Mahasiswa dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder sering menyerah sebelum mengerjakan tugas-tugas perkuliahan karena merasa bahwa tugas tersebut terlalu sulit dan tidak menarik baginya. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap satu mahasiswa dengan ASD pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (UKDW), ditemukan bahwa mahasiswa tersebut tidak bisa melewati level 3 dari taksonomi Bloom, yaitu aplikasi atau menerapkan. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran LPAIP UKDW bekerja sama dengan Prodi PBI UKDW mengajukan bantuan untuk pendidikan khusus pada tahun 2021 ini untuk membantu mahasiswa dengan ASD agar kemampuan mahasiswa tersebut dalam memenuhi capaian pembelajaran minimal dalam kelas-kelas yang membutuhkan kemampuan di atas level 3 dari taksonomi Bloom, yaitu menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan dapat teroptimalkan. Pada tahun 2021 ini, UKDW dipercaya untuk mengelola dana bantuan pendidikan khusus yang diterima oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris PBI dalam 2 mata kuliah, yaitu Academic Essay Writing dengan dosen pengampu Ibu Adaninggar Septi Subekti SPD dan kelas Curriculum and Material Development dengan dosen pengampu Bapak Andreas Winardi, MA. 2 mata kuliah tersebut terpilih dikarenakan terdapat satu mahasiswa dengan ASD di dalamnya, yaitu Bernardito Satriawan. Berikut ini akan dilaporkan inovasi pembelajaran pada kelas Academic Essay Writing dengan dosen pengampu Ibu Adaninggar Septi Subekti, SPD. Nama saya Adaninggar Septi Subekti. Saya dosen mata kuliah Academic Essay Writing pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pada kelas Academic Essay Writing pada semester genap 2020-2021, Bernard difasilitasi untuk menulis esai akademik singkat, bersitasi, dan bereferensi. Untuk melakukannya, dilakukan pembimbingan luar kelas secara daring selama 30 menit setelah sesi kelas reguler berakhir. Dilakukan selama 14 kali selama semester genap 2020-2021 dengan target Bernard mampu menulis satu esai akademik dengan sitasi dan referensi dalam bidang pendidikan. Contoh aktivitas dalam sesi dapat dilihat pada cuplikan berikut. Tujuan pendidikan sekolah Kristen, tujuan pendidikan Kristiani itu tujuan pendidikan Kristiani adalah untuk memfasilitasi murid untuk mengalami perkembangan iman secara utuh. Iman itu huruf kecil, Bernard. Oke, nomor 6. Proses pendidikan itu dijalankan dalam setting atau tempat seperti di dalam keluarga, gereja, atau justru persekutuan orang percaya dan sekolah Kristen. Jadi bahasa saya adalah itu, setiap proses sebagai guru pendidikan harus dijalankan di settingan seperti di gereja maupun sekolah Kristen. Yang nomor 6 ini, toh Bernard, ini kan kemarin yang keluarga kan sudah dibahas. Kita fokus ke sekolah. Saya buat ya. Yang nomor 6 enggak usah ya? Enggak usah. Bisa kalau mau cari yang lain enggak apa-apa. Nanti di PR-kan saja. Kamu cari pengganti nomor 6 ya. Kita fokus yang 7. Pendidikan agama di sekolah ya. Oke, pendidikan agama. Kita lanjut dulu. Perilaku belajar itu terjadi karena adanya motivasi. Learning behavior occurs because there is motivation. Ya, bagus. Nomor 5.
Motivasi belajar dapat dibentuk, ditumbuhkan, dikembangkan, dan dipelihara. Bahasa Inggrisnya, students have motivation can be formed, be grown, developed, maintained. Ya, sebentar. Motivasi belajar sebagai, coba dicari motivasi belajar bahasa Inggrisnya apa? Motivasi to learn. Motivation to learn. Motivation to learn can be formed, be grown, develop, and maintain. Bagus. Iya, bagus. Lanjut. Contohnya gini. Bernard makan dulu atau lapar dulu? Lapar dulu. Lapar dulu. Berarti saya lapar, titik. Karena itu saya makan. Gitu lah urutannya, contohnya gitu loh, Bernard. Oke. Nah, kalau kalimat-kalimatmu ini mana sebaiknya yang taruh di depan, mana yang setelah itu, coba diurut-urutin. Oke, berarti sekarang saya tanya dulu Bernard. Bernard, selama semester ini membaca berapa jurnal itu untuk membuat 3 paragraf? 3 jurnal toh? 3 toh? Betul. Nah, sekarang seperti ini, seperti teman-temannya Bernard buat referensi sekarang. Tahu caranya? Membuat referensi seperti teman-temanmu itu loh. Coba. Produk akhir yang berhasil dibuat Bernard di kelas Academic Essay Writing adalah satu esai akademik singkat sepanjang 430 kata, terdiri atas 3 paragraf dengan judul Children Education, The Roles of Parents, School, Teachers, and Students, menggunakan 3 artikel jurnal berbahasa Indonesia sebagai referensi. Demikian inovasi pembelajaran daring yang telah dilakukan di kelas Academic Essay Writing. Selanjutnya, pemaparan berikutnya adalah tentang inovasi di kelas Curriculum and Material Development yang dilakukan oleh Bapak Andreas Winardi, SPD, MA. Halo semuanya, salam kenal. Saya Andreas Winardi, dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Saya mengampu mata kuliah CMD, Curriculum and Material Development. Di kelas kami ada mahasiswa ASD namanya Bernard. Anak ini sangat antusias sekali dalam mengikuti kuliah. Dia selalu mengumpulkan tugas tepat waktu dan dikasih apapun mau. Willing to learn new thing, open mind begitu ya. Cuma mahasiswa ini sangat mudah panik dan cemas. Dia sangat sulit memahami teks. Sehingga ketika dia melihat teks begitu, dia selalu mengeluh, "Pak, waduh ini sulit banget Pak, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak paham." Nah kemudian saya diskusi dengan teaching partner saya, kebetulan kami mengajar kelas CMD ini dengan Ibu Bibit, apa yang mesti kami lakukan untuk membantu mahasiswa ini. Kemudian ada 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kita membedakan penugasannya. Jadi tugas untuk mahasiswa ASD ini dibuat lebih simpel, lebih mudah dipahami, lebih to the point begitu. Ya, supaya dia bisa dengan cepat memahami tugas itu. Yang kedua, kami menggunakan namanya mind map. Nah, apa mind map ini? Mind map ini adalah visual thinking tools yang membantu mahasiswa ini untuk mengorganize information dan juga mengingat bahan atau teks dengan lebih mudah. Nah, ini adalah contoh penugasan mind map kami pada mahasiswa ASD. Jadi misalnya kami kasih tugas begini. Jelaskan tipe-tipe silabus dengan menggunakan mind map. Nah, kemudian ketika tugas itu dikumpulkan, ternyata tidak mudah. Sebab dia belum begitu paham bagaimana membuat mind map itu. Jadi kalau mind map yang baik itu adalah ide pokoknya di tengah, lalu ada cabang-cabang begitu, ada poin-poin penting, lalu ada sub cabang begitu ya, untuk membantu untuk mengingat. Nah kemudian kami diskusi lagi bagaimana ya untuk supaya mahasiswa ASD ini betul-betul bisa memanfaatkan mind map ini dengan baik. Kemudian kami timbul ide,
yaitu mind map-nya kami coba buatkan, sebagian mind map itu, lalu mahasiswa ASD ini tinggal mengisi saja bagian-bagian yang masih kosong begitu. Nah, kemudian kami coba dan hasilnya cukup memuaskan. Mahasiswa ASD itu bisa mengisi mind map itu, bagian-bagian yang kosong itu dengan tepat. Kemudian kami coba lagi, Beknat kamu jelaskan salah satu tipe silabus ini dengan menggunakan mind map itu. Kemudian dia menjelaskan tipe silabus itu dengan baik. Kemudian kami mengatakan, coba mind map-nya ditutup, lalu kamu pilih salah satu tipe silabus yang lain, lalu kamu jelaskan. Dan bagus sekali, dia bisa menjelaskan dengan sangat baik. Nah, jadi kesimpulan kami adalah bahwa mind map ini sangat membantu mahasiswa untuk mengorganize information, memahami bahan dengan lebih baik, dan mengingat apa yang telah dia pelajari. Jadi itu kesimpulan kami, mind map sangat bermanfaat bagi mahasiswa ASD. Demikian tadi saya sudah menjelaskan tentang mind map, jadi mind map ini sangat bermanfaat sekali untuk membantu mahasiswa, khususnya juga mahasiswa ASD. Jadi yuk kita pakai semua mind map ini, kita coba untuk memakainya di kelas kita masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari bantuan dana pendidikan khusus ini, LPAIP UKDW telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai luarannya, yaitu workshop dengan tema mengoptimalkan potensi mahasiswa dengan ASD. Tujuan workshop adalah diseminasi kepada universitas-universitas klaster 3, yaitu yang belum mempunyai mahasiswa berkebutuhan khusus dan berencana mempersiapkan diri apabila akan menerima mahasiswa-mahasiswa tersebut. 2. Studi banding ke Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk menginisiasi kerjasama antara UIN Sunan Kalijaga dan UKDW terkait dengan pendidikan khusus. Demikianlah laporan bantuan dana pendidikan khusus yang diterima UKDW pada tahun 2021. Semoga UKDW dapat lebih menghidupi nilai service to the world dengan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus.